Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bu Wiwit di sini di pelajaran tematik kelas 2, tema 7, kebersamaan. Subtema 1, kebersamaan di rumah, pembelajaran kelima. Pelajaran ini ada di halaman 43 sampai 49 ya. Nah, perhatikan semuanya. Pada hari Minggu, Ali beserta keluarga pergi ke rumah kakek. Di rumah kakek berada di desa. Di dekat sawah kakek terdapat sungai. Ali memiliki teman-teman di lingkungan rumah kakek. Ali bertemu dengan teman-temannya. Ali dan teman-temannya bermain di sungai. Mereka bermain kucing dan tikus. Nah, kalian amati di gambar itu adalah contoh permainan kucing dan tikus di atas air. Oke, mari kita coba ya. Nah, di situ ada gambar Ali sedang melakukan kegiatan bermain kucing dan tikus dengan cara masuk ke dalam air. Tapi jangan lupa ketika masuk di kolam renang atau di air tetap harus menjaga keselamatan ya. Jangan sampai kalian sendiri dan itu sangat berbahaya. Jadi harus didampingi oleh orang tuanya. Oke, yuk perhatikan. Nah, ayo lakukan gerakan berlari dalam air. Setelah bermain di sungai, Ali dan teman-temannya duduk di pematang sawah. Mereka bercerita sambil memandangi sekelompok bebek yang sedang digembala oleh pemiliknya. Nah, itu terlihat gambar bebek yang sangat rukun ya bersama teman-temannya. Dia digembala oleh pemiliknya dan dia sangat nurut nih sama pemiliknya. Oke. Ibu ada dongeng fabel seperti yang sudah pernah Ibu jelaskan sebelumnya. Fabel itu adalah dongeng yang ditokohkan oleh tokoh binatang atau hewan. Nah, perhatikan Wiwit punya dongeng tentang bebek yang selalu hidup rukun. Bebek tidak pernah terpisah satu sama lain. Mereka pergi bersama-sama sepanjang hari dengan mengikuti satu pemimpin. Mereka terkenal sebagai makhluk yang paling rukun. Meskipun bebek sangat berisik, tidak sekalipun mereka pernah bertengkar. Cerpelai, hewan pemangsa, melihat begitu kompaknya kaum bebek. Awalnya ia kagum, tapi kemudian muncul niat jahat dalam hatinya. Aku akan mengadu domba mereka. Pasti ada bebek yang bisa dijadikan sebagai sumber masalah. Gumam Cerpelai seraya menyerigai jahat. Mulai hari ini, Cerpelai gencar mendatangi bebek yang agak terpisah dengan kawannya. Dia mulai menghasut bebek itu untuk membenci kawannya. Lihat pemimpin itu, dia hanya membodohi kalian agar mau mengikutinya. Pergilah dari kawanan atau kau akan menjadi budak pemimpin selamanya, ujar Cerpelai yang pandai menghasut. Namun rupanya sia-sia. Bebek itu tidak mau mendengar perkataan Cerpelai. Kemudian Cerpelai mencari bebek lain dan mengatakan hal yang sama. Akan tetapi lagi-lagi perkataan Cerpelai tidak dihiraukan. Begitu terus hingga tak terasa sudah semua bebek ia datangi. Namun tidak ada satupun yang berhasil ia hasut. Cerpelai sudah sangat kelelahan karena sudah berjalan ke sana kemari dan terlalu banyak bicara. Hahaha, Cerpelai, Cerpelai, kau tidak akan bisa membuat kaum bebek saling bertengkar karena kami saling mempercayai satu sama lain, ucap salah satu bebek yang dihasut oleh Cerpelai. Cerpelai sangat malu, dia tidak menyangka para bebek begitu kompak. Dia pun pergi dari pemukiman bebek dan tidak pernah kembali lagi ke sana karena malu. Memang benar jika ada yang mengatakan bahwa kaum bebek adalah kawanan yang paling rukun sedunia. Nah, itu tadi cerita tentang bebek. Nah, sekarang perhatikan ada beberapa pertanyaan yang harus kalian jawab dari cerita dongeng bebek selalu hidup rukun. Pertanyaan pertama, siapakah tokoh dalam cerita bebek selalu hidup rukun? Ya, tokohnya adalah bebek dan Cerpelai. Pertanyaan yang kedua, Cerpelai ingin membuktikan bahwa bebek adalah makhluk yang paling rukun sedunia. Yang ketiga, Cerpelai menghasut bebek agar meninggalkan kawanannya.
Pertanyaan keempat, bebek tidak mau bertengkar karena mereka saling mempercayai satu sama lain. Yang kelima, Cerpelai tidak menyangka jika bebek begitu kompak. Ya, bebek itu sangat kompak, dia kesana kemari selalu bersama-sama dengan kawanannya. Yang keenam, Cerpelai tidak pernah pergi ke pemukiman bebek karena malu, karena dia sudah menghasut kesana kemari, jalan sana sini sampai capek. Sekalinya tidak ada yang mengikuti Cerpelai. Nah, perhatikan. Ali bersama teman-temannya memiliki kegiatan yang digemari, yaitu bermain di sungai. Mereka saling bercerita seusai bermain. Nah, tuliskan kegiatan yang digemari dari teman-temanmu di sekolah. Misalkan nih, kegiatan yang digemari teman-teman di sekolahku misalnya, ada yang bermain sepak bola, menari, berlatih menyanyi, melukis, dan bersepeda. Oke, sekarang perhatikan. Kelompokkan teman-temanmu berdasarkan kegiatan yang digemari. Misalkan nih, sepak bola yang suka siapa? Misalkan yang suka Beni, Aldo, Dewa, Ilham, Abi. Menari, Meta, Reni, Tia, Rani. Menyanyi, Reta, Dion, Noven, dan Kania. Melukis, Bagus dan Dimas. Sedangkan bersepeda, Akbar, Renata, Fani, Fahri, Arya, dan Bayu. Ini adalah teman-teman Siti. Nah, sekarang tugas kalian adalah menuliskan kegemaran dari teman-teman yang ada di kelas. Misalkan nih, sepak bola yang suka siapa? Misalkan Algi, Bintang, Davian, ya, Hayu. Menari, siapa yang suka? Misalkan Naswa, Kansa Salmakila, kemudian Naila, dan sebagainya. Ya, silakan dibuat tabelnya. Kalian tulis kegemaran dari teman-teman kalian. Oke, Ibu lanjut. Diskusikan dengan teman sebangku tentang sikap kamu terhadap teman yang memiliki kegiatan yang digemari. Nah, sikap terhadap teman yang memiliki kegiatan yang digemari berbeda adalah harus apa, Nak? Harus saling menghormati, tetap menjaga kerukunan, dan bersyukur kepada Tuhan. Karena kita hidup bersama dalam keberagaman. Oke, itu tadi materi hari ini. Tugas kalian di rumah adalah menuliskan kegemaran anggota keluarga di rumah. Misalkan anggota keluarga, misalkan mamanya kegemarannya apa? Memasak misalnya. Ayah kegemarannya apa? Ayah kegemarannya membaca. Kemudian adiknya kegemarannya apa? Menyanyi dan lain sebagainya ya. Tugas kalian adalah tuliskan kegemaran anggota keluarga di rumah. Mungkin itu dari Bu Wiwit untuk pembelajaran hari ini. Terima kasih. Semoga pembelajaran ini bermanfaat buat kita semuanya. Demikian dari Bu Wiwit. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.